SD. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 asal SD Infros Oihu, Kabupaten Rotendao. Saya akan melakukan rangkuman dan refleksi modul 1 tentang materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau adalah seorang bangsawan Jawa. Beliau sangat peduli dengan pendidikan di Indonesia pada zaman penjajahan kolonial. Beliau mendirikan satu taman siswa yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kaum pribumi untuk bisa mengenyam pendidikan. Pada zaman kolonial, pendidikan sangat terbatas. Hanya anak-anak bangsawan yang bisa bersekolah untuk mendidik calon pegawai. Namun pada tahun 1922 lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Perjuangannya sehingga kita sebagai anak bangsa dapat mengenyam dan merasakan pendidikan seluas-luasnya hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara hadir dengan pemikiran-pemikiran filosofinya yang sangat luar biasa dampaknya bagi generasi merdeka saat ini. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup untuk tumbuhnya anak-anak. Maksudnya bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya guru hanya bisa menuntun, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tuludo, ing madyo mangung korso, dan tuturi handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan, dan pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, sebagai guru mampu menuntun laku anak sesuai garis kodrat anak agar anak bisa merdeka lahir dan batin guna bekal hidup bermasyarakat. Selanjutnya saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan. Itu yang pertama. Saya selalu memaksakan anak didik saya untuk taat dan patuh pada semua aturan dan perkataan guru, maka anak akan pintar. Yang kedua, sebagai guru saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal. Artinya ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
Saya hanya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Yang ketiga, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Yang keempat, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Yang kelima, saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan kemudian diberi nilai dan bintang. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan, tuntunan terhadap segala kelakuan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak diibaratkan seperti sebuah benih tanaman, dan guru adalah petani yang merawat dan memelihara tumbuh kembangnya, dan sekolah sebagai lahan penyemaian benih tersebut. Artinya bahwa guru sebagai pamong yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Hanya saja masih seperti garis samar. Nah, tugas seorang guru adalah menebalkan garis-garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik maka dituntun untuk menjadi baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai seorang pamong yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti peserta didik sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman, bahwasanya setiap anak mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tentunya karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Tujuan pendidikan utama yang digagasi Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak itu diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Seorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga melalui pendidikan. Saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan
berbudi pekerti yang baik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang coba saya terapkan agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir itu sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa benar-benar menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan aksinya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan melakukan permainan tebak-tebak kata ketika pembelajaran berlangsung, atau kita bisa membuat satu games sekiranya bisa dinikmati dan disenangi oleh anak, sehingga anak tidak merasa jenuh di dalam kelas, tetapi anak akan lebih bersemangat. Baik, saya nama Ishak Nalwama SPD dari SD Impresohu. Ini adalah teman sekerja daripada Pak Wilson pengurus PD, yang dimana terkait dengan pembelajaran SBDP dan lebih khususnya bahasa dan budaya yang ada di Rotendao ini dalam pengembangan menuju ke depan generasi muda, lebih khususnya di SD Impresohu. Ini dilakukan sebagai satu inovasi baru atau satu kegiatan yang menjadi satu acuan bagi anak-anak dan bagi kami guru, karena melihat bahasa dan budaya yang ada di daerah kami sendiri ini kelihatannya tidak diminati oleh anak-anak atau generasi masa sekarang atau masa kini, sehingga lewat pembelajaran yang ada yang dibawakan oleh Pak Wilson ini menjadi satu momentum yang sangat berharga khusus di sekolah kami SD Impresohu, yang dimana lewat apa yang telah dilakukan merupakan satu hal yang membuat anak-anak semakin punya minat untuk ada dalam ini kegiatan, dimana selama ini kita hanya diwajibkan untuk berbahasa Indonesia dengan karakter-karakter yang bersifat umum, sementara untuk bahasa dan budaya ini kita menanamkan kembali nilai-nilai atau etika moral yang ada di daerah kami sendiri, sehingga anak-anak bisa memahami itu. Jadi untuk itu maka dengan adanya kegiatan yang disampaikan, sekaligus ada kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi yang dimunculkan dalam kegiatan ini, kami sebagai teman guru, kami merasa ini lebih penting dan memfokuskan anak untuk punya gaya, punya minat untuk ke depan bahasa dan budaya kami ini menjadi satu hal yang tidak akan